2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus Mahfud Arifin SH, 2. Mujiaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ferry Junaidi SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26 dan seterusnya memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko SH dan Jamrot SH selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan tersebut. Berikut ini: 1. Eri Cahyadi ST MT, 2. Isnur Armuji berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Arif Budiman Santoso SH SIP dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Poin 1, 2, 3, AB dianggap dibacakan. 4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Menimbang bahwa pasal 157 Undang-Undang, saya ulangi, 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 menyatakan perkara perselihan penetapan perolehan suara tahap akhir dari pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Selanjutnya pasal 157 ayat 4 Undang-Undang 10 2016 menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas merujuk kepada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi paragraf 3.4 seluruhnya dianggap dibacakan. Paragraf 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah secara luring pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 11.00 WIB berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon nomor 91/PAN dan seterusnya 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Angka 1 dan 2 dianggap dibacakan. Paragraf 3.7 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon wali kota
dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 dengan nomor urut 2. Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 menyatakan sebagai berikut, A, B, C, D dianggap dibacakan, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% kali 1.049.334 suara sama dengan 14.795 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara pemohon adalah 451.794 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 597.540 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 145.746 suara sama dengan 13,89%. Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016 di atas, pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah kota Surabaya yang merugikan pemohon. Kecurangan dimaksud adalah keterlibatan wali kota yang menjabat saat pemilihan, yaitu Tri Risma Harini dan pemerintah kota Surabaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dengan menggunakan program dan kebijakan Pemkot Surabaya serta permasalahan penegakan hukum pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dan Sentra Gakumdu yang tidak dijalankan secara baik dan cenderung hanya menguntungkan paslon nomor urut 1, sehingga perbuatan curang atau melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian. Bahwa terhadap dalil akuo setelah mahkamah telah memeriksa secara seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kota Surabaya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu bukti P5 sampai dengan bukti P26, bukti T5 sampai dengan bukti T36, bukti PT6 sampai dengan bukti PT 100A, bukti PK1 sampai dengan bukti PK25, dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan. 4. Bahwa mengenai surat terbuka dari Tri Risma Harini dan bahan kampanye yang menggunakan nama dan gambar foto Tri Risma Harini berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 PKPU 11/2020, desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat foto pengurus partai politik. Sehingga dari surat yang dikirimkan oleh KPU Pusat kepada KPU Jawa Timur ditegaskan bahwa foto pejabat daerah dapat dicantumkan dalam desain bahan kampanye sepanjang pejabat tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusung pasangan calon dan pejabat yang bersangkutan tidak menggunakan atribut sebagai pejabat daerah. Vide bukti PT 44. Dari bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti selebaran ataupun brosur yang menampilkan foto Tri Risma Harini dalam jabatannya sebagai wali kota. Demikian juga dengan video pesan Tri Risma Harini pada warga Surabaya tidak tercantum dalam jabatan wali kota Surabaya dalam video dimaksud. Bahwa selain itu, dari keterangan Bawaslu juga diketahui bahwa laporan-laporan terhadap dalil permohonan akuo sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Sentra Gakumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli yang hasilnya tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bawaslu melampirkan bukti PK1 sampai dengan bukti PK25 yang membuktikan tindak lanjut dari laporan-laporan yang sudah diterimanya. 6. Bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan pemohon berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon sebagaimana terungkap dalam bukti-bukti para pihak bahwa saksi-saksi pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kota. Vide bukti T7 sampai dengan bukti T38 dan bukti PT 35 sampai dengan bukti PT 36. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan
bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 2016 dan meneruskan perkara akuo ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pemohon adalah paslon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Surabaya tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi termohon dan pihak terkait yang menyatakan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Sardi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foy, Wahidudin Adams, dan Eni Nurbaningsi, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 14.48 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Surabaya atau yang mewakili.